Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 2022 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,10%. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,78%. Sehingga secara otomatis baik atau buruk pekerjaan mereka untuk memaksimalkan serta selamatkan diri kita dari kemalasan. Apalagi sekarang merupakan zaman di mana semuanya serba digital. Bahkan perekonomian pun berbasis digital. Sehingga segala kegiatan perekonomian pun semakin mudah dijalankan. Hal tersebut senada dengan pendapat Muhammad Nasir Tamara. Beliau pernah menjelaskan bahwa Indonesia, negeri yang sangat kita cintai ini, acap kali disebut dengan the biggest Muslim community in the world, yakni sebuah negara yang mempunyai komunitas besar di dunia. Namun hadirin, Indonesia saat ini masih terjerumus dalam kemiskinan yang sangat akut, yang dilatar belakangi oleh ketidakmauan belajar, ketidakmauan bekerja keras, bahkan ditinggalkannya nilai-nilai agama. Hal ini terbukti dari meningkatnya angka pengangguran yang disebabkan kemalasan, sehingga menjadikan masa depan generasi Indonesia hancur tak karuan. Betul hadirin. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami akan menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Etos Kerja Maksimal Guna Meningkatkan Ekonomi Milenial Berbasis Digital. Sebagaimana landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
نُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Zat yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, bila kita amati, di dalam ayat tersebut mengandung sigat amr yang terangkai dalam kalimat i'malu, bekerjalah kalian. Sedangkan menurut kaidah usul fikih menjelaskan al-aslu fil amri lil wujub, yang pada asalnya adalah suatu perintah menunjukkan arti wajib. Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 4 halaman 561 menjelaskan bahwa kalimat wa qul i'malu ai i'malu ma syi'tum, bekerjalah kalian sesuai dengan skill dan profesi masing-masing. Di dalam kitab tafsir Al-Misbah volume 5 halaman 237 sampai dengan halaman 239, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut bermakna sebuah pekerjaan yang dianggap buruk secara zahir belum tentu buruk juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini hadirin juga mendorong manusia agar lebih mawas diri terhadap amal dan pekerjaan mereka, karena setiap amal pekerjaan yang baik dan buruk memiliki hakikat yang sama, yaitu tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, merujuk pada ungkapan tersebut, jelas bahwa sebuah pekerjaan adalah suatu keniscayaan bagi manusia itu sendiri, karena menyangkut eksistensi dirinya dalam hidup di dunia ini. Adapun setiap amal dan pekerjaan mereka akan selalu ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para makhluk ciptaannya, sehingga secara otomatis baik atau buruk pekerjaan mereka akan ternilai dengan sendirinya dari dampak atau balasan pekerjaan yang diperolehnya. Adam Smith, seorang ekonom asal Skotlandia, menjelaskan bahwa di dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, bahwa ekonomi adalah ilmu penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Lantas hadirin, timbul pertanyaan, bagaimana keadaan perekonomian di Indonesia saat ini? Kita wajib bersyukur hadirin, sebab Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2023 ini lebih aman dari goncangan. APBN pada tahun 2023 ini akan difokuskan untuk memperbaiki produktivitas dalam rangka terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Demikian kami kutip dari fisicalkemenq.go.id pada tanggal 23 Juni 2023.
Transformasi ekonomi ini hadirin didukung dengan digitalisasi sistem pembayaran serta ekonomi keuangan yang kini telah berkembang dengan pesat sehingga segala kegiatan perekonomian pun semakin cepat. Namun hadirin, dengan adanya perkembangan teknologi ini, generasi kita sering bermalas-malasan. Sukanya hanya tiktokan, Hobinya hanya tidur rebahan, Bahkan tak memikirkan masa depan. hal tersebut terbukti dengan laporan Kompas.com pada tanggal 28 September 2022 bahwa terdapat pemuda yang mendekam di penjara akibat kasus penipuan yang merugikan warga melalui aplikasi saham yang merajalela dengan kerugian mencapai miliaran rupiah, sehingga Mengakibatkan korban menderita dan sengsara. Inilah hadirin akibat dari kemalasan dan lemahnya etos kerja. Sebab kemalasan awal dari kebodohan, kemalasan awal dari kegagalan, dan kemalasan adalah awal dari ketidaksuksesan. Pepatah bijak pernah mengatakan, al-kaslu la yata'amul aslu. Insan pemalas tidak pernah merasakan manisnya madu, tetapi dia akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Lantas hadirin, bagaimana cara kita untuk mewujudkan etos kerja demi meningkatkan ekonomi syariah? Allah menjawabnya dengan sangat indah di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 9 halaman 259 menjelaskan bahwa ayat yang telah kita dengarkan tadi merupakan landasan dari konsep keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Sebagaimana terangkai dalam kalimat fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Apabila kalian telah menunaikan salat, maka menyebarlah di muka bumi, carilah ridha Allah sesuai dengan skill dan profesi masing-masing.
Gaya hidup seperti ini pernah diilustrasikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yakni rohbanu bil laili farsanu bin nahar, bahwa sikap seorang muslim apabila malam tidak ubahnya seperti rahim, dan apabila siang sungguh bagaikan singa. Lantas hadirin, apa yang harus kita lakukan? Dari pernyataan tersebut, maka ada beberapa langkah yang kami singkat dengan 3K guna meningkatkan etos kerja untuk menyongsong ekonomi sejahtera, yaitu Pertama, kerja cerdas. setiap pekerjaan yang kita lakukan harus dilandasi dengan ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, agar menghasilkan ekonomi yang berkualitas, juga agar mampu mengoptimalkan ekonomi berbasis digital. Kedua, kerja ikhlas. Bekerja merupakan amal soleh, dan amal soleh akan berpahala jika dikerjakan dengan ikhlas. Dan ketiga, kerja keras. Sebagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan esok hari engkau tiada. Hadirin, kita telah menyebut seorang sahabat Nabi yang menemani perjuangan Nabi di berbagai pelosok belahan bumi ini. Tak elok rasanya jika kita tidak menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita bersalawat bersama-sama. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dari uraian yang telah kami sampaikan dapat kita tarik 2 kesimpulan. Pertama, ekonomi bangsa yang tangguh dapat diwujudkan dengan semangat etos kerja yang benar. Dan kedua, generasi milenial harus ramah digital dalam mewujudkan ekonomi digital di tengah persaingan ekonomi global. Hadirin, inilah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pergi ziarah ke Makkah, Madinah. Jangan lupa membeli kurma. Doa untuk kita semua. Semoga hidup kita penuh berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.